Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani kegiatan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Muhamepa. Saya mahasiswi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya sedang melakukan kegiatan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan, kurang lebih selama 30 hari. Saya membantu Ibu Rita dalam pelajaran teknologi layanan dan jaringan. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, dikarenakan kondisi yang kurang baik ini, saya berharap kita dapat saling bekerja sama, meski hanya melalui media daring ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teknologi komunikasi data dan suara. Sebelum memulai pembelajaran, lebih alangkah baiknya kita untuk memulai pelajaran dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan absen dengan menulis pada kolom komentar dengan format nama, kelas, dan nomor induk siswa. Absen hanya berlaku selama 1 kali 24 jam dari video ini diupload. Jika teman-teman tidak melakukan absen, maka teman-teman dianggap tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui definisi teknologi komunikasi data dan suara. Yang kedua, menjelaskan teknologi komunikasi data dan suara. Adapun kompetensi dasar dari pelajaran hari ini yaitu 3.3, memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. 4.4, menalar aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Nah, menurut teman-teman, apa itu teknologi komunikasi data dan apa itu teknologi komunikasi suara? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut. Teknologi komunikasi data dapat dilihat pada gambar. Terjadi komunikasi data, di mana proses pengiriman data yang telah diubah dalam suatu kode dan disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim ke penerima. Adapun jenis-jenis teknologi komunikasi data antara lain, yang pertama, Telegram. Telegram adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan perantara listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik yang menggunakan kabel-kabel tembaga jarak jauh. Selanjutnya ada mesin fax. Mesin fax merupakan sistem telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar. Melalui kabel telepon, mesin fax menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor fax yang dituju. Pagar. Pagar sebenarnya digunakan hanya untuk memanggil saja atau sebagai instruksi. Informasi yang disampaikan akan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan dan disampaikan melalui pagar. Selanjutnya, jaringan komputer, termasuk di dalamnya email, website, dan sosial media. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi data. Yang pertama, memungkinkan data dalam jumlah yang besar. Yang kedua, memungkinkan penggunaan komputer dan peralatan dari jarak jauh. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun tersebar. 4. Mempermudah pengelolaan dan pengaturan data. Selanjutnya, teknologi komunikasi suara. Dalam gambar, terjadi proses komunikasi suara. Komunikasi suara paling umum digunakan. Komunikasi suara berupa informasi yang disampaikan melalui suara untuk didengarkan.
Jenis-jenis komunikasi suara antara lain komunikasi siaran radio. Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, komunikasi radio amatir. Sama dengan siaran radio, hanya saja penerima dalam si radio amatir terbatas dan hanya mereka yang memiliki izin yang dapat memperoleh informasi tersebut. Kemudian, komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contohnya penggunaan handy-talkie. Selanjutnya, komunikasi radio antar penduduk. Hubungan komunikasi bersifat pribadi. Jangkauannya terbatas dan kerahasiaannya tidak terjamin, karena semua pesawat penerima sistem dapat menerima informasi yang disampaikan. Contohnya intercom dan RAFI. Selanjutnya ada komunikasi radio panggil. Digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas. Selanjutnya komunikasi telepon. Bersifat pribadi murni. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling jauh, contohnya handphone. Hambatan melakukan komunikasi suara antara lain, suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal. Suara menjadi berbeda. Syarat komunikasi suara ada 3, yaitu yang pertama, pengirim, pihak yang mengirimkan informasi. Yang kedua, media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan dari pengirim ke penerima. Yang ketiga, penerima. Pihak yang menerima informasi. Untuk melakukan komunikasi data dan suara harus memenuhi beberapa aspek. Antara lain, yang pertama, communication channel adalah jalur lintas data. Meliputi 3 aspek, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex adalah komunikasi yang dilakukan satu arah. Penerima hanya bisa sebagai penerima dan pengirim hanya bisa sebagai pengirim. Contohnya TV dan radio. Half duplex. Komunikasi ini dapat dilakukan sebagai pengirim dan penerima, namun dilakukan secara bergantian. Contoh handy-talkie. Full duplex. Komunikasi ini dilakukan secara bersamaan. Komunikasi ini dilakukan secara 2 arah, dapat menjadi pengirim dan penerima secara bersamaan tanpa harus bergantian. Contohnya, telepon, handphone. Yang kedua ada teknik transmisi. Ada 2 cara dalam melakukan teknik transmisi, yaitu asinkronus dan sinkronus. Asinkronus adalah teknik yang tidak menggunakan kanal secara terpisah. Sinkronus adalah teknik yang menggunakan kanal yang terpisah untuk transmisi data dan informasi waktu. Pada hari ini kita sudah membahas mengenai teknologi komunikasi data dan teknologi komunikasi suara. Sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, saya telah membuat kuis menggunakan Quizizz. Teman-teman dapat mengakses link tersebut di kolom komentar ataupun di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.